Bapak gimana sebelumnya kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dah, Bapak, kita lihat kan kasus COVID-19 belakangan ini kian melonjak gitu ya Pak. Menurut Bapak, apakah pemerintah ini perlu mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia memasuki gelombang ketiga pandemik, Pak? Jadi pemerintah tidak perlu mengumumkan, tapi harusnya pada saat meningkat, pemerintah memberi warning kepada rakyatnya semua bahwa telah terjadi peningkatan yang tajam. Jadi saya sudah meminta kepada pemerintah pada waktu kasus kita meningkat dari 200 ke 2000, 2000 ke 5000, 4800 sebenarnya 4000 ke 700, 800 itu meningkat ke 7000. Menurut saya saat itu harusnya pemerintah mengingatkan. Sekarang kasusnya sudah 36.000. Pemerintah belum mengingatkan, cuman sudah meningkatkan status PPKM Jawa Bali itu menjadi level 3. Tapi tidak ada peringatan dari pemerintah. Menurut saya harusnya mengingatkan bahwa ya kalau pada sekarang mengingatkan bahwa gelombang ketiga sudah dimulai tinggi gitu. Harusnya pada awal gelombang ketiga sudah mengingatkan pada rakyatnya. Tapi sampai setinggi 36.000 pun belum diminta rakyatnya tahu begitu kasusnya sudah 36.000 begitu. Begitu Mbak. Berarti sebetulnya bisa dikatakan persiapan pemerintah untuk menghadapi gelombang ketiga pandemi ini kurang cukup baik gitu Pak? Atau bagaimana menurut Bapak? Ya, bukan kurang cukup baik. Jadi menurut saya persiapan pelayanannya sudah baik. Jadi menurut saya kesiapan rumah sakit sudah baik, kesiapan oksigen sudah baik, kesiapan obat-obatan untuk COVID juga sudah baik. Cuman persiapan pelayanan kesehatan itu sangat-sangat berbeda untuk membatasi kasusnya. Kalau cuma pelayanan kesehatan yang disiapkan, itu artinya kita tidak berupaya untuk menurunkan jumlah kasus. Padahal pada COVID-19 atau upaya penanggulangan COVID-19, indikatornya adalah kematian atau mortalitas dan kesakitan, mobilitas. Kalaupun itu jumlah yang sakit, yang dirawat itu kan itu jadi berbeda dengan jumlah yang mortalitas atau mobilitas begitu. Menurut saya harusnya pemerintah mengupayakan penanggulangan ini pada saat apinya kecil. Kalau penanggulangan apa kan prinsipnya padam kebakaran. Kalau api kecil gampang dipadamkan, kalau api besar ya menurut saya sulit dipadamkan. Kalau pemerintah sudah membeli peralatan kesehatan, ya seharusnya yang bisa diirit, yang kemudian kalau sudah membeli oksigen ya tidak harus dihabiskan seperti sekarang seolah-olah menghabiskan fasilitas kesehatan yang sudah dibeli begitu. Menurut saya ini strategi yang salah begitu dalam penanggulangan COVID-19. Seharusnya yang pertama dalam mendeteksi COVID-19 terutama Omicron, harusnya pemerintah sudah bisa mendeteksi COVID. Sudah 2 tahun kita masih import regen itu minta ampun. Betapa tidak cerdasnya rakyat Indonesia. Padahal rakyat Indonesia sudah cerdas bisa menciptakan vaksin COVID-nya. Tapi untuk PCR itu regennya kita masih mengimport. Yang kedua, menurut saya tidak cerdasnya Indonesia dalam penanggulangan COVID itu menurut saya sudah terjebak dalam tsunami COVID atau badai COVID Juli 2021 atau Juni, itu kita mau kejeblos lagi pada badai COVID atau badai Omicron 2022 begitu. Jadi betapa tidak cerdasnya negara kita. Jadi saya malu untuk menjadi orang yang tidak cerdas gitu, Mbak. Oke, baik. Lalu Pak, jika
berbicara terkait langkah pemerintah yang soal mengenjot vaksinasi, pengetatan prokes, serta sarana dan prasarana kesehatan. Apakah menurut Bapak ini sudah cukup baik terkait pengejotan vaksinasi dan sejenisnya? Ya, jadi vaksinasi itu bukan cara menurunkan jumlah kasus Omikron kalau Omikron. Jadi strateginya itu udah salah begitu. Jadi strategi yang pertama harusnya diperbanyak upaya deteksi dulu. Jadi yang di Indonesia sudah terjadi peningkatan kasus Omikron atau tidak. Jangan itu ditebak dari gejalanya saja, dari severity-nya. Kalaupun dia Delta juga akan lebih ringan dibanding sebelumnya karena penduduk kita kebanyakan sudah punya antibodi Delta begitu sebelumnya. Jadi kalau terinfeksi Omikron sama Delta sama aja akan lebih ringan. Nah, jadi harus dipastikan apakah yang sekarang itu Omikron sudah lebih banyak dari Delta. Menurut saya harus diperhatikan, bukan hanya ditebak-tebak. Kemudian yang kedua, bahkan penyebaran Omikron itu harus dipastikan kemana saja menyebarnya. Jadi kalau kita punya alat deteksi yang baik, maka itu bisa dideteksi dengan baik. Itu yang pertama. Jadi kurang mendeteksi. Nah, kalau vaksinasi kan terbukti dari negara Inggris, Amerika, kemudian Prancis, India, bahkan cakupan vaksinasi itu udah tinggi. Mereka benar-benar melakukan pembatasan sosial. Jadi di India, walaupun rakyatnya melawan, dia tetap lakukan pembatasan sosial karena pemerintah India sayang pada rakyatnya begitu. Karena pemerintah Inggris sayang pada rakyatnya. Karena pemerintah Amerika ya menurut saya ya 50-50 ya, yang saya ada enggak begitu. Nah, sama juga di Indonesia. Menurut saya pemerintah Indonesia kurang sayang kepada rakyatnya begitu. Jadi ya seperti tak abaikan kasus itu bertambah banyak, ya biarin aja lah ringan ini begitu seolah-olah saya nggak tahu yang sebenarnya. Oke, baik. Nah Pak, pemerintah baru saja beberapa hari yang lalu mengumumkan bahwa status PPKM di Jawa hingga Bali di sejumlah kota ditingkatkan menjadi level 3 begitu ya Pak. Menurut Bapak, apakah perlu untuk mencegah lonjakan kasus yang terus meningkat? Jadi menurut saya pernah usulkan di awal peningkatan kasus COVID-19 di negara ini. Pada waktu tadi saya ceritakan meningkat kasusnya jadi 7.000, itu sudah saya lakukan masukan kepada pemerintah supaya melakukan evaluasi terhadap PPKM. Jangan seperti sekarang, semua disamaratakan menjadi PPKM level 3. Kemudian menurut saya leveling ini harus diukur lagi pada Omikron itu. Jadi menurut saya sudah tidak tepat, baik itu levelingnya maupun pembatasan yang dilakukan pada setiap level. Nah, harusnya dievaluasi, harusnya benar-benar diukur bagaimana penularan Omikron, bagaimana data di negara kita, dan diukur kemudian jumlah kasusnya. Jadi harusnya jumlah kasusnya dilibatkan. Kalau Omikron meningkat sekian, kalau Delta itu meningkat sekian, kalau proporsi Delta dan Omikron itu sudah berubah. Jadi harusnya begitu. Jangan memakai kriteria yang lama untuk menghadapi musuh yang baru. Menurut saya itu tidak tepat. Dan pembatasan sosial, kalau kita mau kasusnya lebih rendah dari sekarang yang terjadi, mau nggak mau kita harus melakukan pembatasan sosial yang lebih berat dari sebelumnya. Menurut saya pembatasan sosial yang dilakukan itu menunjukkan tidak lebih berat, begitu Mbak. Oke, baik. Dan kabarnya ada pembukaan jalur wisata di Bandara Soekarno-Hatta dan 3 bandara lainnya di tengah lonjakan kasus COVID-19 gitu ya Pak. Menurut Bapak bagaimana sih? Apakah ini tidak memicu kasus impor varian Omikron dari luar negeri begitu?
Ya, ini kan sebenarnya pembukaan jalur-jalur wisata itu baik ke Riau, ke pulau-pulau tertentu, dan di Jakarta itu ke daerah-daerah tertentu itu pakai bubble bubble track ya, atau istilahnya eh, dia bertransmigrasi ke Indonesia, tapi dia ke daerah-daerah yang benar-benar sudah bebas dari COVID begitu. Harusnya ya Jakarta menentukan daerah bubble-nya dulu. Kalau di Riau sudah ditentukan daerah bubble-nya pulau-pulau tertentu. Kalau dia bisa langsung ke Riau, Kepulauan Riau, ke Batam, tapi berhenti di airport, kemudian dia nyebrang lagi ke mana begitu. Jakarta boleh aja begitu, tapi daerah bubble-nya harus ditentukan. Kalau daerah bubble itu tidak menentukan daerah bubble-nya, itu namanya bohong begitu, sama aja bohong. Jadi menurut saya Jakarta, menurut saya sekarang kasusnya lagi banyak. Ya mungkin kita harus buktikan bahwa daerah bubble itu ada di Jakarta. Dan, tapi saya sanksi itu ada di Jakarta, kecuali di Kepulauan Seribu. Kalau Kepulauan Seribu silakan, tapi kalau di Jakarta no way. Jadi menurut saya sanksi event itu hotel-hotel di Jakarta. Baik. Pak, baru-baru ini Presiden Jokowi membagi-bagikan kaos kepada warga di saat kasus mulai melonjak. Dan di sisi lain, konser musik dan peringatan Hari Besar Keagamaan masih terjadi begitu Pak. Juga jalur wisata masih ada yang dibuka. Apakah menurut Bapak pemerintah tidak konsisten untuk mencegah penularan COVID-19? Bagaimana pandangan Bapak menurut fenomena tersebut? Jadi dari awal karena PPKM-nya tidak dievaluasi dan pembatasan sosialnya juga tidak dievaluasi pada PPKM, jadinya kan menurut saya penyebaran COVID-19 di Indonesia menjadi keputusannya politis begitu. Bukan keputusannya mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Jadi menurut saya ya saya nggak tahu lah, kalau pemerintah itu mau mengapakan saja negara ini, silakan aja lah. Ya, menurut saya tidak ada yang didengar lagi begitu. Walaupun saya mengerti tenaga ahlinya adalah teman saya sendiri. Jadi menurut saya mengerti siapa teman saya begitu. Ya, baik. Nah, sebetulnya ada tambahan lagi mungkin dari Bapak, apa sih Pak yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk membendung agar kasus tidak semakin tinggi, gitu, melihat jumlahnya sekarang yang melonjak? Jadi yang pertama kita harus sepakat indikatornya. Jadi menurut saya pemerintah belum memakai indikator jumlah kasus sebagai indikator. Jadi pemerintah masih meremehkan, kan jumlah kasus itu boleh banyak begitu, tapi kan nggak ada mati. Tapi sekarang kan yang mati itu 40 sehari, 80 sekarang naik 80. Jadi tidak dijadikan indikator. Mari kita sepakati, setahu saya sebagai epidemiologi, indikator penanggulangan penyakit adalah jumlah kematian, itu sebagai indikator. Kedua adalah jumlah orang sakit, itu sebagai indikator. Jangan dinaifkan begitu. Kemudian jumlah orang yang parah, kemudian jumlah orang yang atau CFR penyakit itu bagian dari indikator, tapi bukan merupakan utama yang dari indikator. Yang utama adalah dua, mortalitas dan mobilitas begitu. Ya, jadi kalau itu kita sepakati, mungkin kita akan sama. Jadi kalau menurut saya, kalau jumlah kasus itu sudah sampai pada lebih dari gelombang sebelumnya, itu pemerintah kita sudah gagal. Jadi gagal dibandingkan dengan gelombang sebelumnya dalam hal indikator ini, dalam hal indikator jumlah kasus begitu. Kalau jumlah mati, nah itu jangan dibandingkan dengan wabah sebelumnya. Kalau menurut saya jumlah mati yang meninggal pada Juli 2021 itu jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Jauh lebih besar. Jadi menurut saya karena juga jumlah kasusnya
jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Jadi menurut saya, wow, kalau kita dibandingkan dengan Juli 2021, kita tidak sebanding. Karena yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan jauh lebih besar, yang juga yang mati, yang sakit begitu. Jadi menurut saya yang mati, yang sakit sekarang pasti akan lebih kecil karena kita telah mengalami wabah yang begitu besar pada bulan Juli. Mungkin saya bisa menceritakan di suatu daerah, bahkan bayangin di desa saja, di satu RT saja, dia mengatakan, di desa nih bayangkan, dia mengatakan kalau kita bicara COVID mungkin sudah hampir semua penduduk RT ini atau dusun ini sudah terkena, Mbak. Cuman kita nggak mau diperiksa, diperiksa COVID-nya, kita takut. Kita takut nggak mau dikubur, nggak boleh dikubur. Bahkan di sini yang mati hampir setiap hari mati pada bulan Juli itu ada yang mati begitu. Bayangkan satu dusun akan mengatakan ada yang mati, itu berapa yang meninggal, berapa yang sakit, luar biasa. Dan itu semua tidak dilaporkan, dan itu banyak dusun yang seperti itu. Banyak juga, jangankan di dusun, di RW saya saja yang sakit, banyak yang tidak diperiksa antigennya, bahkan antigen saja tidak diperiksa karena ya, takut tadi dikubur, nggak boleh di pemakaman umum begitu. Dia takut tidak bisa dikubur di pemakaman umum. Bahkan banyak orang yang bohong begitu. Kalaupun dia udah dites antigen, dia mengatakan saya bukan COVID. Jadi wabah Juni 2021 menurut saya wabah yang terjelek atau wabah yang terburuk di negara ini. Cuman pencatatan di negara ini luar biasa salahnya. Dan saya yakin kalaupun terjadi gelombang ketiga tidak akan seburuk bulan Juli 2021. Pasti yang mati akan lebih sedikit, yang di rumah sakit juga akan lebih sedikit karena mungkin hampir seluruh penduduk Indonesia sudah terinfeksi atau punya antigen, antibodi terhadap virus COVID begitu. Jadi menurut saya, walaupun itu lebih baik dari gelombang sebelumnya, jangan kita ulangi kejadiannya yang hampir mirip. Walaupun hampir mirip, penderitaannya itu harus kita bandingkan dengan wabah bulan Januari lah paling tidak. Kalau jumlah kasus itu 18.000 dan sekarang sudah lewat 18.000 kasus hariannya. Yang meninggal pada bulan Januari itu seharinya itu 30. Sekarang sudah lewat dari 30. Jadi mau pembandingnya itu jangan bulan Juli. Itu wabah terburuk yang pernah kita lakukan, yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi ya menurut saya sangat merasakan penderitaan orang-orang yang kena COVID itu karena saya tahu persis berapa yang kena COVID di Indonesia. Kemudian saya tahu persis bagaimana penderitaan rakyat di daerah-daerah, tapi ya semua tidak dilaporkan. Dan kalau pemerintah sekarang masih punya nurani yang baik, masih punya nurani yang benar-benar memikirkan rakyatnya, tolonglah untuk dilakukan pemadaman wabah COVID itu sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda-tunda lagi, Anda membiarkan yang 40 orang mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan menurut saya. Dan sebagai pemerintah itu tanggung jawab di akhirat itu jauh lebih berharga daripada tanggung jawab di dunia. Tanggung jawab di dunia kita bisa berdalih apapun, tapi tanggung jawab di akhirat tidak ada yang membela Anda, tidak ada akan mendengar Anda. Kemudian ya kita akan menerima apapun yang dikatakan oleh nurani kita sebagai kebenaran. Begitu, Mbak. Oke, baik. Bapak, terima kasih atas sharing-sharing dan ilmunya untuk Sobat Milenial. Semoga
Indonesia bisa lebih aware dalam berbagai pihak ya Pak untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 ini. Begitu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Sama-sama. Oke, Ya, sama-sama Mbak. sampai berjumpa di lain kesempatan ya Pak ya. Ya, oke, Ya. sama-sama.